Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyambung penjelasan tentang materi pola bilangan kelas 8 SMP. Misalnya, sebelum kita masuk pembelajaran, silahkanlah boleh di like videonya, di share, di komen, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya supaya kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Itu pola bilangan. Subjudulnya menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, ini gambaran besar dari beberapa contoh konfigurasi objek. Coba kita lihat apa itu pengertian dari pola konfigurasi objek. Lihat pengertiannya. Pola konfigurasi objek itu susunan dari beberapa objek yang dapat membentuk pola atau aturan tertentu. Biasanya dalam matematika objek yang digunakan itu tidak banyak ya. Paling sering nanti keluar itu biasanya objeknya berupa ini bola ya. Objek berupa bola atau lingkaran. Biasanya orang sebutnya bola ya, dalam buku-buku paket dia sebut bola. Kemudian ada juga batang korek api. Nah, itu contoh beberapa contoh dari konfigurasi objek. Kemudian kita akan bahas pola-pola yang dibentuk dengan konfigurasi objek. Apa saja dia? Kita lihat yang pertama. Itu ada pola bilangan genap. Namanya pola bilangan genap. Kita lihat gambarnya, contoh gambarnya ya. Seperti apa konfigurasinya, seperti ini. Iya. Ini konfigurasi objek berupa bola yang membentuk pola bilangan genap. Kalau bisa kamu lihat itu yang pertama atau biasa disebut U1 ya. U1 itu maksudnya suku atau pola pertama dari suatu barisan bilangan. Dalam hal ini kita pola pada konfigurasi objek ya. Maka ini U1-nya ada 2 bolanya, kemudian U2-nya ada 4 bola. Berarti kalau U2 itu namanya suku atau pola kedua ya. Kemudian U3-nya ada 6 bola, bisa dihitung. Kemudian U4-nya coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepat ya, 8 bola. Kemudian seterusnya itu sampai pola atau suku tak terhingga ya, atau biasanya disebut orang suku ke n. Itu tanda tanyanya, suku ke n. Kita bisa menentukan suku ke berapa yang kita inginkan sampai tak hingga dia, sampai tak hingga. Atau kita ambil contoh sih ya. Coba kita ambil contoh. Sebelum kita ambil contoh, kita harus tahu dulu rumus suku ke n. Untuk mencari suku ke n itu apa rumusnya? Coba kita lihat. Ini dia. Iya, jadi bilangan genap itu rumusnya UN sama dengan 2 dikali N. Kenapa 2 dikali N? Karena memang semua bilangan bulat positif kalau dikalikan dengan 2 akan menjadi bilangan genap. Contoh, 2 kali 1 sama dengan 2 bilangan genap. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6 juga bilangan genap, dan seterusnya gitu ya. Maka rumus untuk pola bilangan genap itu mencari rumus suku ke n itu UN sama dengan 2 dikali n. Kita ambil contoh. Contohnya dari pola konfigurasi di atas, tentukan banyak bola pada pola atau suku ke 37 gitu. Kita jawab iya. Jadi 37 sama dengan rumus ya. 2 rumusnya 2 dikali n, berarti n nya ini 37. Maka 2 dikali 37 sama dengan 74 bola. Berarti kesimpulannya banyak bola pada suku ke 37 itu sebanyak 74 bola. Oke, kemudian kita lanjut ke pola bilangan selanjutnya dari konfigurasi objek ini. Itu ada namanya pola bilangan
ganjil. Nah, ini dia pola bilangan ganjil. Ini dia pola selanjutnya, pola bilangan ganjil. Konfigurasinya masih konfigurasi berbentuk bola ya. Coba kita lihat suku pertamanya itu ada 1 bolanya ya, kemudian suku keduanya ada 3 bola. Bisa kamu lihat suku ketiganya ada 5 bola, dan suku keempatnya coba kita hitung sama-sama ya, 1 2 3 4 5 6 7 bola, pas ya. Dan seterusnya kemudian sampai suku ke n gitu ya. Suku ke n rumusnya itu didapat dari, sebenarnya gampang, setiap bilangan ganjil dikurangkan dengan 1 maka akan menjadi bilangan ganjil. Itu rumus gampangnya. Atau kita bisa rumusnya UN sama dengan, karena tadi bilangan genap itu rumusnya 2 dikali n, ini dia rumus bilangan genap, dikurangkan 1 maka jadi bilangan ganjil dia. Jadi setiap bilangan genap dikurangkan 1 akan menjadi bilangan ganjil. Kemudian kita bisa lihat contohnya. Iya, ini contohnya dari pola konfigurasi data sama kayak tadi ya. Tentukan banyak bola pada pola ke-25. Ini contohnya ke-25 ya, atau suku 25 atau U25. Lihat jawabannya. Ya, ini dia. U25 sama dengan ini, berarti 2 n-nya 25. 2 dikali 25 ini kan 25 kurang 1. 2 kali 25 sama dengan 50, kurang 1 sama dengan 49. Berarti banyak pola pada suku ke-25 pada pola bilangan ganjil sama dengan 49. Kemudian kita lihat lagi pola bilangan selanjutnya itu ada ya, pola bilangan persegi. Coba kita lihat gambarnya ya. Mari kita lihat gambarnya. Iya, seperti ini kurang lebih. Ini saya ada ambil 5 sampai suku kelima dia. Coba kita lihat. Suku pertamanya iya. Kemudian suku kedua ada 4, suku ketiga ada 9, bisa hitung sendiri ya. Suku keempat 16, suku kelima 25. Sekarang kita dan seterusnya nih. Suku selanjutnya sampai suku ke n. Ya, suku ke n itu dia. Kemudian kita mau lihat kira-kira apa rumus suku ke n untuk pola bilangan persegi. Coba kita cek. Ini dia yang didapat dari konfigurasi yang dibentuk. U1 nya itu sama dengan 1, didapat dari 1 kali 1. Kemudian U2 nya 4, didapat dari 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian U3 nya didapat dari 3 kali 3 sama dengan 9. Dan U4 nya dapat dari ini dia 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan U5 nya didapat dari 5 dikali 5 ya, ini 5 kali 5 sama dengan 25. Maka dengan gampangnya kita bisa menentukan rumus suku ke n nya. Berarti ini dia UN sama dengan ya, ini n karena sama angkanya, sama maka dia n dikali n, atau sama dengan bisa juga jadi n pangkat 2 atau n kuadrat. Dan kita lihat contoh soalnya. Iya, contoh soalnya seperti ini. Dari pola konfigurasi di atas sama seperti tadi ya, tentukan banyak bola pada suku atau pola ke-21. Lihat jawabannya. Berarti 21 sama dengan ini 21 ya. Ini 21 kali 21 atau 21 pangkat 2. 21 pangkat 2 sama dengan hasilnya 441. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk pola bilangan selanjutnya itu ada namanya pola bilangan persegi panjang ya. Pola bilangan persegi panjang ini kita bisa lihat gambarnya. Iya, mari kita lihat. Ada sampai suku keempat. Suku pertamanya sama dengan 2 buah bola, sama masih bola juga ya konfigurasinya ya, masih bola juga.
kemudian U2 nya 6 bola, U3 nya ada 12 bola, kemudian U4 ada 20 bola. Kalau kita lihat ada seterusnya juga sampai suku ke N ya, suku yang belum diketahui keberapa. Dan gimana sih cara mencari suku ke N nya ini? Coba kita lihat, ini agak rumit ya, agak rumit. Ini pola yang dibentuk dia, iya 1 kali 2. Ini 1 kali 2 ya kan, 1 kali 2. Kemudian U2 nya dibentuk dari ini dia, kita lihat, iya ini dia 1 garisnya kali 2. Kemudian kita lihat U2 nya dia bentuk dari 2, ini dia 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian U3 nya 12 dapat dari 3 kali 4, ini dia 3, kemudian dikali 4 sama dengan 12. Dan suku yang keempat itu didapat dari 4 kali 5, ini 4 nya, perhatikan 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi kita bisa ambil kesimpulan rumus suku ke N nya itu dapat ini dia kurang lebih UN sama dengan ini dia N dikali N tambah 1, karena U1 ini kan UN U1 1 dikali 2 berarti N dikali N tambah 1. Kita cek contohnya. Iya, sama seperti tadi. Dari pola konfigurasi di atas, tentukan banyak bola pada suku ke-24. Jawab. Jawabannya 24 sama dengan 24 kan berarti N 24 dikali N lagi 24 ditambah 1 sama dengan 24 dikali 25 dengan hasilnya 600. Itu dia contoh soal dari pola bilangan persegi panjang. Saya rasa gampang ya. Kemudian kita lihat lagi pola bilangan selanjutnya. Ini juga agak rumit, nama pola bilangannya pola bilangan segitiga. Kenapa saya taruh ini pola bilangan segitiga yang terakhir? Karena memang dia berkaitan dengan pola bilangan persegi panjang. Coba kita lihat, U1 nya ada 1, kemudian U2 nya ada 3, U3 nya ada 6, dan U4 nya ada 10, dan seterusnya sampai UN. Kita lihat gambar di sudut kanan bawah. Itulah cara mencari rumus pola bilangan segitiga diambil dari rumus suku ke N pola bilangan persegi panjang. Kita mau lihat, ini dia persegi panjang. Kalau dibelah 2 maka akan membentuk sebuah pola segitiga ya. Yang biru mau yang merah, dia akan membentuk pola segitiga yang sama. Kita ambil merah aja ya. Ini kalau merah kita potong taruh di bawah sini seperti hasilnya. Nah, ini akan mirip seperti yang di atas, cuman di atas kan dia dibalik modelnya dia. Kalau kamu hitung banyak boleh sama. 1 sama 1, 3 sama 3, kemudian 6 sama 6. Ini 10 juga, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti dapat kita ambil kesimpulan rumus suku ke N untuk pola segitiga itu tinggal rumus suku ke N pola bilangan persegi panjang dibagi 2. Jadi kan kalau kita pahami tadi, yang pertama rumus suku ke N pola persegi panjang itu N dikali N tambah 1. Maka untuk rumus pola bilangan segitiga tinggal dibagi 2 ya. Kita ambil contohnya. Iya, ini dia dari pola konfigurasi di atas, tentukan banyak bola pada pola ke-24. Kita lihat jawabannya. Ya, ini dia. Lihat 24 atau suku ke-24 berarti N nya 24 sama dengan 24 kali 24 tambah 1 dibagi 2. 24 tadi 24 dikali 25 hasilnya 600.
negara, berarti banyak bola pada pola ke-24 untuk pola bilangan segitiga sama dengan 300. Dan ini dari konfigurasi objek, yaitu konfigurasi objek dari batang korek api. Seperti contoh yang di awal saya kasih, kalau tidak bola, dia batang korek api konfigurasinya. Coba kita lihat gambarnya seperti apa. Itu soal, ya ini dia. Ini salah satu contoh dari konfigurasi objek berupa batang korek api. Kalau kita lihat, ini dia batang korek apinya ya. Kemudian kita lihat soalnya apa. Dia bilang dari pola konfigurasi di atas tentukan banyak batang korek api pada pola ke-42. Untuk kasus seperti ini, kita harus bisa membuat sendiri rumus suku ke N-nya. Karena memang untuk batang korek api ini akan berbeda-beda dia rumus suku ke N. Kita harus paham atau bisa membuat rumus suku ke N. Kita lihat ya, kita bahas ya. Kalau kita hitung batang korek api pola pertama itu ada 6, kemudian banyak batang korek api pada pola kedua ada 9, dan batang korek api pada pola ketiga ada 12. Kita hitung sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini juga kita sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya. Maka kalau kita lihat dari banyaknya batang korek api yang dibentuk oleh pola 1, pola 2, dan pola 3, maka dia akan membentuk pola atau aturan seperti ini. Dari pola 1 ke pola 2 dia ditambah 3, dan dari pola 2 ke pola 3 dia ditambah 3 juga. Maka kita bisa ambil kesimpulan untuk rumus suku ke N nya itu yang gampangnya seperti ini. Rumus suku ke N sama dengan UN sama dengan 3 dikali N ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena memang pola yang dibentuk itu ditambah-tambah atau selisihnya 3 gitu. Maka untuk gampang rumusnya seperti ini, tinggal 3 dikali N ditambah 3. Coba kita buktikan sedikit ya pola keempatnya ya. Berarti kan kalau kita hitung manual, pola keempat ini tinggal 12 ditambah 3 sama dengan 15. Kalau manual, kalau kita lain ke rumus, dia kita lihat U4, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 15. Sama ya. Kita jawab soal yang di atas tadi, itu minta dia pola ke-42 atau suku ke-42 atau U42. Penyelesaian U42 jawabannya sama dengan 3 dikali 42 tadi namanya ya. 3 kali 42 ditambah 3 sama dengan 3 kali 42 sama dengan 126 ditambah 3 sama dengan 120. Inilah jawabannya ya. Mungkin contoh untuk konfigurasi objek saya akhiri. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa sekali lagi silakan like, share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar kamu orang pertama mendapat pemberitahuan tentang video terbaru dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.